Penetapan desil sebagai salah satu dasar penentuan penerima bantuan sosial menuai sorotan dari Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi. Aspirasi menilai desil tak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat. Lalu apa yang perlu dievaluasi dari sistem penetapan desil ini? Kami akan membahasnya bersama Presiden Aspirasi Mira Sumirat. Terima kasih Bu Mira sudah bergabung bersama Jopos TV. Ya, selamat malam Mbak Rati. Ya, selamat malam Bu Mira. Aspirasi menerima keluhan masyarakat dan pekerja yang penghasilan serta kondisi pekerjaannya tidak berubah, namun desilnya justru berubah atau naik. Menurut Bu Mira, apa yang menjadi persoalan di sini? Yang pertama, kami dari Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi tidak dalam posisi menolak gitu ya terkait dengan penggunaan desil atau data ini, dan tentu juga dengan metodologi secara teknologi yang secara mutlak. Jadi kami tidak menolak secara mutlak. Yang kami tekankan adalah bahwa desil itu tidak menjadi satu-satunya penentu nasib rakyat, gitu. Karena kan pemerintah sendiri menjelaskan bahwa desil adalah peringkat relatif, bukan angka pendapatan atau ukuran tunggal kondisi ekonomi keluarga. Itu yang pertama, saya tegaskan dulu. Lalu kemudian persoalan yang utama bagi kami adalah jangan sampai nih kita terlalu percaya pada angka, tetapi lupa melihat manusia di balik angka tersebut gitu Mbak. Bahwa kami selama ini menerima keluhan dari masyarakat dan juga pekerja buruh yang menjadi anggota kami, yang penghasilannya tetap, pekerjaannya tetap, bahkan beban keluarganya itu malah semakin berat gitu ya. Tetapi posisi desilnya justru berubah, malah dia menjadi naik gitu. Nah, kami juga paham bahwa pemerintah menggunakan banyak indikator tentunya ya dalam menentukan desil, bukan hanya pendapatan. Bahkan Biro Pusat Statistik sendiri menjelaskan bahwa desil merupakan peningkatan relatif berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Tetapi di sini nih Mbak Rati, justru persoalannya adalah ketika data statistik itu tidak sesuai dengan kondisi faktual yang ada di lapangan atau di keluarga itu, maka harus ada mekanisme koreksi yang cukup kuat. Jangan sampai gini, seorang guru secara statistik dianggap naik kesejahteraannya, tetapi secara nyata ternyata masih mengalami kesulitan dari mulai membayar kontrakan, makan mereka gitu ya, sehari-hari transportasi, lalu biaya pendidikan, dan justru malah karena penetapan desil ini akan kehilangan bantuan gitu Mbak Rati. Ya, bagi buruh dengan penghasilan tetap, sementara biaya makan, transportasi, pendidikan, dan sebagainya terus meningkat begitu. Apakah sistem desil ini sudah memperhitungkan beban hidup tersebut? Gini Mbak, kalau kita bisa bicara secara metodologi gitu ya, pemerintah memang memasukkan berbagai karakteristik sosial ekonomi seperti kondisi rumah, pekerjaan, ya, pendidikan, kemudian komposisi keluarga, kesehatan, aset, dan yang lainnya lah gitu ya. Nah, cuma pertanyaan kami itu adalah apakah data tersebut benar-benar gitu menggambarkan kemampuan ekonomi real yang di keluarga hari ini gitu. Karena gini, bagi kami para pekerja buruh, pendapatan itu kan bukan satu-satunya persoalan. Jadi yang harus kita lihat adalah pendapatan dikurangi seluruh beban kehidupan gitu. Dan misalnya nih Mbak, gaji 5 juta, misalnya contoh ya. Tetapi dia harus membiayai 4 orang anggota keluarga. Ya, kontrakan, transportasi, sekolah anak, kemudian listrik, makanan, dan cicilan. Nah, kalau pertanyaan saya, apakah keluarga tersebut bisa langsung dikatakan sejahtera hanya karena secara statistik berada pada desil yang lebih tinggi gitu. Nah ini yang juga menurut kami bahwa kemampuan ekonomi itu harus menjadi perhatian ya, kemampuan ekonomi secara bersih gitu. Itu harus menjadi perhatian gitu Mbak. Ya, jika data menunjukkan desil masyarakat naik, tetapi kondisi kehidupannya tidak berubah, bahkan semakin berat, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk memastikan data tersebut benar? Iya, yang pertama pemerintah harus melakukan verifikasi dan validasi di lapangan, Mbak. Bukan hanya pada percaya di data administrasi kalau menurut saya ya. Misalnya kalau seorang warga
mengatakan penghasilan saya tidak berubah gitu ya, pekerjaan saya tidak berubah, tanggungan saya tidak berkurang, tetapi desil saya naik gitu. Maka negara ya harus datang dong untuk memeriksa gitu. Apakah data dan pekerjaannya itu secara udah benar? Apakah jumlah anggotanya juga jumlahnya sudah benar? Apakah kondisinya rumah seperti apa yang sudah benar gitu, tanggungannya benar, dan juga pastinya penghasilan yang benar-benar tercatat itu bisa dibelanjakan di keluarga gitu. Kalau BPS sendiri kan menjelaskan bahwa pemuktahiran di Desri dapat menggunakan administrasi, survei, kemudian pemuktahiran pemerintah daerah setempat gitu atau ground check dan juga serta pengaduan masyarakat gitu. Nah, saya sih dari kami gitu ya meminta data dikonfrontasikan dengan fakta lapangan. Demikian, Mbak. Ya, aspirasi mendorong agar penetapan masyarakat berdasarkan desil dievaluasi total. Apa alasan utama aspirasi mengusulkan langkah tersebut, Bu Mira? Ya, yang kami persoalkan adalah bukan semata-mata keberadaan data desilnya ya, Mbak. Tetapi yang kami persoalkan adalah jika desil kemudian diperlakukan seolah-olah gitu ya menjadi kebenaran mutlak tentang kondisi ekonomi yang seseorang gitu. Nah, itu yang kami persoalkan. Kemudian kan BPS sendiri juga sudah mengatakan bahwa desil adalah posisi relatif, bukan ukuran tunggal pendapatan atau kekayaan keluarga. Itu BPS ngomong gitu. Makanya kami juga mendorong ada evaluasi total terhadap penggunaannya sebagai dasar tunggal penentuan penerimaan bantuan. Ini yang juga kami tolong dievaluasi karena data menunjukkan kalau buruh itu masuk desil lebih tinggi, tetapi di lapangan dia tetap kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, maka fakta kehidupan harus lebih didengar daripada angka statistik. Pada kami prinsipnya adalah jangan sampai angka desil itu mengalahkan fakta kehidupan rakyat. Demikian, Mbak. Ya, menurut aspirasi apa yang lebih tepat untuk menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat termasuk pendapatan, tanggungan, pengeluaran, dan biaya hidup? Kami sih mendorong gitu ya sistem yang lebih komprehensif dan juga tentu pastinya dinamis gitu. Jangan hanya melihat satu angka atau satu peringkat, tetapi setidaknya ada 4 hal nih. Pertama, pendapatan real keluarga. Kedua, jumlah anggota dan tanggungan keluarga. Ketiga, seluruh pengeluaran dan biaya hidup. Lalu keempat, kondisi sosial ekonomi aktual keluarga. Nah, ditambah mekanisme verifikasi lapangan dan juga keberatan dari masyarakat. Jadi menurut kami idealnya ada 3 lapisan. Pertama, data administrasi. Dengan begitu sistem tidak hanya ada pertanyaan Anda masuk di sel berapa, tetapi juga bertanya setelah seluruh kebutuhan keluarga dibayar, apakah keluarga ini masih mampu layak. Nah, itu salah pertanyaan itu tuh. Jadi di dalam sistemnya gitu. Demikian, Mbak. Ya, terima kasih telah bergabung bersama Jawa Post TV, Presiden Aspirasi Mira Sumirat. Terima kasih.